Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanung Mahendra, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan golongan 2 angkatan 45 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengenai Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Smart ASN Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. 9 kriteria dari Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, nasionalisme. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, profesionalisme. PNS sebagai ASN harus selalu meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus agar dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional. Yang keempat, berwawasan global. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Salah satu contoh teknologi informasi yang perlu dikuasai saat ini adalah cloud computing dan pengelolaan big data. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua teknologi ini merupakan bagian dari 5 pilar revolusi industri 4.0. Lalu, penguasaan kemampuan bahasa asing adalah salah satu aspek penting yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman. Yang keenam, berjiwa hospitality. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Lalu yang ketujuh, berjiwa entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Lalu yang terakhir, memiliki jaringan luas, membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu dilakukan, mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam profil instansi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau yang sering disingkat dengan BPTJ. BPTJ berada di Gedung Karya, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat. Pembentukan dari BPTJ sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2015 yang telah ditetapkan pada 18 September 2015. Tugas dari BPTJ yaitu mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Lalu fungsi dari BPTJ. Dalam melaksanakan tugasnya, BPTJ mempunyai 12 fungsi. Berikut ditampilkan fungsi dari BPTJ. Fungsi yang ke-12 atau yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Berikut struktur organisasi dari BPTJ. Di dalam BPTJ terdapat sekretariat badan serta 3 direktorat, yaitu yang pertama Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Angkutan, serta terdapat satuan-satuan pelayanan di bawah BPTJ. Yang pertama, sekretariat.
Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Yang kedua, Direktorat Prasarana. Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang ketiga, Direktorat Lalu Lintas. Direktorat Lalu Lintas bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Yang keempat, Direktorat Angkutan. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Lalu yang terakhir, Satuan Pelayanan BPTJ. Terdapat 4 satuan pelayanan yang berada di bawah naungan BPTJ, yaitu yang pertama Terminal Baranang Siang, kedua Terminal Jati Jajar, ketiga Terminal Pondok Cabe, lalu yang keempat Terminal Poris Pelawat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.